Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya ingin mengajak setiap Anda semuanya, kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group hari ini. Kami tahu semua ini adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum kami mulai, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ketika firman kami dengar, di situ kami mendapatkan pengertian, hikmat, sehingga firman-Mu akan memuaskan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda akan saya bawa untuk kembali mengulang sebuah materi yang minggu lalu kami sampaikan di ibadah sore, dan saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati dan saudara belajar tentang nilai dari sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tema untuk sore hari ini adalah mengapa Tuhan Yesus harus mati bagi kita. Aku bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ini akan terus jadi misteri bagi kebanyakan orang. Ya, jadi misteri. Bahkan banyak orang Kristen sendiri seringkali tidak mengerti, ya, mengapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Namun bukan hanya itu, di peristiwa Paskah Yesus menjadi korban pengganti. Bilang sama-sama, jadi korban pengganti. Masih ingat ketika Ishak dipersembahkan, ya. Lalu ketika Abraham akan menyembelih Ishak, Tuhan berteriak dari sorga, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Ketika Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu, Tuhan menyediakan apa? Korban pengganti, namanya anak domba. Itu bicara tentang siapa? Yesus. Katakan amin. Tuhan itu selalu pengen jadi korban pengganti bagi kita. Katakan amin. Sudah kadang-kadang kita diizinkan Tuhan menghadapi sesuatu, kita mesti korban, kita mesti lakukan sesuatu. Saudara, kalau Anda mengerti Yesus itu selalu pengen jadi korban pengganti kita, katakan begini, kalau saudara diizinkan harus menderita untuk sesuatu hal, jangan marah. Saudara mesti ingat, Tuhan pasti jadi korban pengganti kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Yesus harus disalibkan, gantikan kita. Amin. Yesus harus mati untuk apa? Gantikan kita. Jadi saudara mesti paham, kalau nyawa Dia relakan bagi kita, apalagi cuma uang. Katakan amin. Amin. Mahal mana uang sama nyawa? Mahal nyawa, amin. Kalau nyawa saja Dia pertaruhkan dalam hidup kita, jadi saudara, kalau Anda harus dirugikan karena materi, enggak usah marah, enggak usah berkecil hati. Engkau percaya Tuhan pasti jadi korban pengganti. Katakan sama-sama, jadi korban pengganti. 2, 3. Amin. Dan kalau Anda korban, jadi korban, perhatikan, Yesus akan gantikan semua yang hilang pada diri kita. Katakan amin. Ini menariknya ikut Tuhan. Amin. Kematian dan kebangkitan Tuhan itu bicara tentang tuntutan hukum Allah. Ya. Roma 3 ayat 23, sama-sama dibaca. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang mesti tidak boleh dilupakan dalam hidup orang percaya. Perhatikan ya. Semua orang telah berbuat dosa. Bilang sama-sama, semua orang sudah berbuat dosa. 2, 3. Dan upah daripada dosa ialah maut. Nah, makanya Tuhan Yesus harus menjelma menjadi manusia. Ya, Tuhan Yesus harus mati menebus dosa manusia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus harus membayar tuntutan hukum Allah. Kita ini udah terpolak di dunia ini.
Pinjem sama orang, nggak dibalikin, nggak apa-apa. Betul? Paling juga dia lupa. Ini terpola sampai kepada kekekalan kita. Kita juga berpikir, paling Pak Kris lupa. Ya, paling Pak Santo lupa. Ingat, tuntutan hukum Allah itu nuntut seumur hidup kita. Katakan amin. Apalagi dosa. Ingat baik-baik. Jadi kenapa Yesus itu harus mati? Karena Anda dan saya berada pada tuntutan hukum Allah. Hukumnya manusia, memang dasar orang itu. Kalau apa-apa ndak mau balas, ndak mau balikin. Sudahlah, nggak mau urusan, nggak mau ribet dengan orang. Kita suka begitu ya. Lalu karena kita digituin, kita juga puji Tuhan lah, syukurlah, alhamdulillah lah. Dia lupa. Betul? Tapi kita lupa ada tuntutan hukum Allah yang tidak bisa lupa. Bilang, tuntutan hukum Allah tidak bisa lupa. Sampai kapanpun Anda akan dikejar. Amin. Itu sebabnya ketika Kain dan Habel berseteru, Kain membunuh Habel. Siapa yang kejar? Tuntutan hukum Allah. Tuhan berkata, Kain, di mana adikmu? Kenapa Tuhan harus tanya? Karena Tuhan dari sorga mendengar tuntutan hukum Allah terhadap Habel. Saudara, makanya kalau kita sekarang ikut Tuhan, minta ampun sama Tuhan kalau kita dulu punya bikin kesalahan. Amin. Kita dulu gak kenal Tuhan, never mind, gak masalah. Tapi sekarang setelah Anda mengerti firman Tuhan ini, terlebih sore hari ini ketika Anda dengar bahwa ada tuntutan hukum Allah, saya mesti sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, ampuni aku. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Yesus harus mati bagi kita, karena ini, saudaraku, tuntutan hukum Allah ini gak main-main. Ya, manusia boleh lupakan kita, tapi Tuhan, tuntutan hukum Tuhan ini berkata orang berdosa harus dihukum. Kita harus dihukum karena dosa kita. Mari coba perhatikan. Yang pertama, ucapkan sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Ibrani 10 ayat 4, sama-sama dibaca, 2, 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ucapkan dengan suara keras, 2, 3. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ingat ini baik-baik. Semua orang itu pasti punya niat untuk menghapus dosa. Betul? Tapi kita menghapus dosa dengan versi yang berbeda, dengan kemampuan kita. Kemarin ada teman saya cerita, ini musim orang puasa. Ditanya, lu puasa enggak? Enggak. Lu kenapa enggak puasa? Nanti bisa dibayar. Ya, manusia menganggap enteng hukum Allah. Kita berbuat dosa, kita balas dengan begini, gampang, nanti ganti dengan amal, ya, dengan perbuatan. Kita pikir dosa itu bisa setimpal dengan perbuatan baik. Nah, di sini Alkitab berkata tidak mungkin. Bilang sama-sama, tidak mungkin. Darah lembu, jadi orang kaya. Jadi kalau di perjanjian lama, korbannya mereka itu pakai lembu jantan yang kaya. Ya, lembu jantan. Yang setengah kaya pakai domba jantan. Yang di bawah pakai burung tekukur. Ya. Dan Tuhan catat begini, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Artinya begini, sebesar apapun uang yang kau miliki, tidak bisa menghapus dosa. Sebesar apapun sedekah yang engkau berikan, perhatikan, tidak
bisa menghapus dosa. Tapi ini yang Yesus lakukan. Sama-sama dibaca. 2, 3. Tetapi ia setelah mempersembahkan apa? Hanya satu korban saja. Bilang sama-sama. Hanya satu korban saja. 2, 3. Karena dosa, apa? Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Amin, saudaraku. Korbannya Yesus, kematian Yesus, satu kali untuk selama-lamanya menghapus semua dosa kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Jadi Yesus harus mati karena memang tidak ada cara lain untuk dosamu dan dosaku itu bisa dihapuskan kecuali darahnya Yesus. Amin. Yang kedua, kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Pembuat wasiat harus mengalami kematian. Saya akan bicara ini dulu supaya Anda nangkep yang dimaksud ayat ini. Orang Kristen itu disebut dengan anak-anak perjanjian. Katakan amin. Makanya kitabnya juga disebut dengan kitab perjanjian. Nah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, kata perjanjian itu arti lainnya adalah wasiat. Ya, kalau di Alkitab terjemahan lama tahun 78 itu kita nggak akan temukan kata perjanjian lama. Yang kita temukan adalah wasiat lama. Dan ini lebih otentik. Kita ini hidup ikut Tuhan karena apa? Karena kita sebenarnya mendapat wasiat daripada Tuhan. Tahu wasiat ya? Perjanjian yang isinya adalah Paulus Susanto, jika aku tiada, ya, kamu akan mendapat warisan sepanjang jalan Tanjung Raya 2, kanan dan kiri itu punyamu. Wah, ditulis begitu di atas meterai. Amin. Itu wasiat. Lalu anak kedua disebut lagi. Pertanyaannya, kapan surat wasiat itu berlaku? Kapan? Iya, tunggu yang bikin wasiat mati. Cuma memang kurang ajar kadang-kadang kita. Bapaknya belum mati, kita sudah rebutan. Iya kan? Mari kita baca sama-sama. Ibrani 9 ayat 16 sampai 17. Oke? 2, 3. Sebab di mana ada wasiat, apa? Di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sekali lagi, kenapa Yesus harus mati dan Yesus harus bangkit? Anda mesti tahu kebenaran ini. Inilah pentingnya kita ikut Tuhan. Ketika Anda ikut Tuhan, Anda terima wasiat. Bilang sama-sama, terima wasiat. Amin. Alkitab ini berisi perjanjiannya Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama mengapa ya Yesus itu harus mati. Karena gini, kalau Yesus gak mati, maka semua wasiatnya itu gak akan jadi milik saudara. Katakan amin. Amin. Jadi Yesus harus mati supaya semua wasiatnya, semua janjinya yang diberikan kepada kita itu berlaku dalam hidup kita. Katakan amin. Sudah pengen nikmati wasiat dari Tuhan untuk saudara? Sudah tahu belum? Baca. Kalau Anda tahu Alkitab ini isinya wasiatnya Tuhan buat saudara, saudara akan baca kencang-kencang. Katakan amin. Yes? Sampai di sini nangkep saudaraku? Sampai di sini sudah merasakan ada berkat yang luar biasa buat saudara? Yes? Dibaca, karena apa? Ada wasiat. Kadang-kadang orang terima wasiat nggak ngerti. Nanti begitu saudara yang tua kasih, dek, ada jatahmu loh dek. Di mana? Di Siantan. Sebelah mana? Dekat Golf Permai. Ya ke? Ya ke? Dari mana kita tahu? Wasiat bro, wasiat. Amin. Ini banyak orang Kristen gak diberkati. Bukan karena Tuhannya gak ngasih berkat. Karena dia gak tahu dia dapat warisan. Katakan, sedih gitu.
Ya, amin saudaraku. Makanya betapa pentingnya kita baca surat wasiat. Sekarang kita mulai ubah ya. Kalau ngomong Alkitab itu kayaknya sakral, kudus, dan sulit untuk dibaca. Tapi kalau ini isinya adalah surat wasiat, kita mestinya suka baca. Katakan amin. Amin. Mau baca surat wasiat dari Tuhan? Bilang sama-sama, mulai hari ini saya akan suka baca surat wasiat dari Tuhan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ku yakin kau hadir di sini. Angkat tanganmu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Amin. Nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini kemenangan. Ku yakin Saya undang pelayan Zaman Kudus untuk maju ke depan dan kita sama-sama. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu memuaskan kami. Darah-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami siap untuk terima janji Tuhan. Siap untuk diberkati dengan berkat rohani untuk pribadi kami. Sehingga pulang dari tempat ini kami tahu Engkau Tuhan menjumpai kami dan mendahului kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi akan memberkati setiap saudara. Olehnya saya rindu setiap Anda boleh membagikan apa yang Anda sudah dapatkan dari pelajaran hari ini kepada setiap kita. Dan jangan lupa untuk Anda boleh menuliskan kesaksian Anda, berkat Anda melalui form respons yang dibagikan oleh setiap host yang ada. Bagikan kepada kami apa berkat yang Anda dapatkan melalui pelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.